Biasa kami cantik. Iya, dia paling cantik kayak di antara mereka berdua. Dia kan ngondek. Mau tahu ikan. Masih ingat laporan keuangan apa aja? Neraca. Neraca baru di. Jadi deh, silakan istirahat dulu sebentar. Oh, ada kesulitan langsung ke saya nggak apa-apa ya? Kenapa Mbak? Semuanya sulit. Jadi kan kita masih baru belajar modul 1 kemarin. Semuanya sulit. Kalau bisa kok nggak sulit kita. Makanya belajar. Silakan modulnya dibuka. Kita mau lanjut belajar modul 2. Kemarin kan baru sampai modul 2 awal itu mati. Jadi laporan keuangan ada berapa kemarin? Ada 5. Apa aja? Laporan modal, catatan. Jangan lupa ya, itu basicnya. Wajahnya kok semua kayak tenang santai. Santai nggak usah tegang. Kalau saya tanya jangan takut jawab salah. Oke, kan kita sama-sama belajar. Baik. Terus kalau neraca isinya apa aja? Masih ingat? Neraca isinya saya laporan sambil dicatat deh biar nggak lupa, biar nggak bukain lagi. aktiva modal Aktiva, utang dan modal. modal apa aja? Udah tadi dong? Ekuitas. Utang plus ekuitas. Jadi kalau isinya neraca itu sama kayak persamaan akuntansi nilai dasar. Aktiva sama dengan utang plus ekuitas. Aktiva di sisi mana? Sisi kiri Kiri mana? Kiri itu berarti debit apa kredit? Berarti aktiva di sisi debit. Terus utang sama ekuitas di kredit. Aktiva isinya aktiva apa aja? Modal itu aktiva bukan? Aktiva lancar sama aktiva tetap. Oke. Aktiva lancar isinya apa aja? Piutang, kas, terus Punya peralatan. terus lagi. Aktiva lancar, bedanya aktiva lancar sama aktiva tetap apa? Aktiva tetap ya peralatan itu ya? Bukan. Aktiva Peralatan atau aktiva lancar? Lancar masa berapa ya sampai 1 tahun? Aktiva lancar itu masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Tapi kalau aktiva tetap masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Berarti yang bisa dikonvert secara cepat ke kas itu masuk ke aktiva lancar. Jadi kayak kas itu sudah pasti masuk aktiva lancar. Piutang, tahu bedanya utang piutang kan Mas Yan? Iya. Enggak. Bedanya utang sama piutang apa? Utang itu harus dibayar. Utang harus dibayar. Kalau utang apa? Utang itu jenis transaksi akuntansi yang panjang. Mbak. Salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhutang pada seorang piutang. Ya, Kalau hutang memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari. Jangan lupa aja. Jadi bingung. Oke. Kalau pendeknya, kalau utang berarti kita harus bayar sesuatu ke orang lain atau pihak lain. Itu berarti hutang. Tapi kalau piutang berarti orang lain yang harus bayar ke kita. Oke. Jadi itu ya bedanya hutang sama piutang. Piutang itu tempatnya di aktiva lancar, di debit. Tapi kalau hutang tempatnya di kredit. Jadi itu berlawanan utang sama piutang. Jangan salah. Ingat kalau utang tempatnya di kredit, tapi kalau piutang tempatnya di debit. Jadi kalau piutang orang lain harus bayar ke kita, tapi kalau utang kita harus bayar ke orang lain.
Terus peralatan persediaan semua masuk aktifah. Peralatan persediaan. Terus perlengkapan itu masuk aktifah lancar. Terus kalau yang aktifah tetap apa? Gedung. Mobil. Kendaraan. Oke, benar. Tapi mobilnya juga kendaraan. Terus bangunan itu pokoknya yang masa manfaatnya. Iya, gedung bangunan sama. Itu masuk aktifah tetap. Oke, terus kalau hutang ada hutang apa sama hutang apa? Hutang jangka pendek sama hutang jangka panjang. Kalau jangka pendek itu yang ya. Kalau jangka pendek itu di bawah 1 tahun, tapi kalau utang jangka panjang di atas 1 tahun. Itu bedanya. Terus kalau di ekuitas, isinya ekuitas apa aja? Ekuitas modal saham. Jadi nanti kita juga bahas tentang saham, tapi di modul 10 nggak salah masih nanti. Ini masih basicnya sebelum lupa ya. Itu tadi laporan keuangan apa yang ada isinya ini semua. Aktifah, hutang ekuitas, laporan keuangan apa? Neraca. Jadi semua tadi yang kita bahas pertama ini semua ada di neraca. Terus laporan keuangan yang kedua apa? Laba rugi isinya apa aja? Belum, entar kita bahas laba rugi dulu. Laba rugi itu ada 2, pendapatan sama beban. Terus kalau pendapatannya lebih besar daripada beban, berarti perusahaan apa rugi? Pendapatan Oke, kalau kita dapat uang lebih banyak daripada yang kita bayarkan, berarti kan kita laba. Tapi kalau kebalikannya kita bayar lebih banyak, terus pendapatan yang kita cuma sedikit, berarti kita jadi intinya kalau laporan laba rugi itu cuma pendapatan sama beban, cuma 2 itu aja, nggak ada yang lain. Terus masih ingat akun nominal sama akun real kan? Akun nominal apa? Akun real itu apa? Nilai saldo yang permanen. Apa itu? Real. Itu di laporan apa? Yang ada neraca. Oke. Jadi ada 2 akun nominal sama akun real. Akun real itu punyanya neraca. Karena kita kan bisa lihat secara nyata, misalnya kas itu kan berarti uang, kita tahu bentuknya uang kayak gimana. Terus persediaan juga ada persediaannya, itu berarti akun real itu punyanya neraca. Tapi kalau akun nominal punyanya laba rugi. Karena apa? Karena kita hanya tahu jumlah nominalnya saja. Kan kita nggak tahu pendapatan mereka bayar kan memang berupa kas, tapi kan nggak tahu wujud pendapatan itu seperti apa, kan nggak ada wujudnya. Jadi kita cuma tahu nominalnya aja. Makanya akun nominal itu punyanya paham ya? Terus yang ketiga, laporan perubahan modal. Kalau perubahan modal itu modal awal ditambah investasi, terus ditambah laba, dikurangi prefer. Masih ingat prefer itu apa? Modal awal dikurangi modal awal ditambah investasi, ditambah laba, dikurangi prefer. Dikurangi Oke, bukan keuntungan yang diambil pemilik. Jadi modal yang diambil pemilik untuk keperluan pribadi itu namanya preferred. Itu ada di laporan. Ya, laporan. Terus yang keempat, laporan harus kas. Harus kas isinya apa sih? Ya, operasional investasi dan dari kalau pembiayaan ya pembiayaan. Terus satunya investasi berhubungan dengan berhubungan dengan
Akifah tetap. Oke, jadi kalau laporan arus kas dari kita, terus kita operasi pendanaan,